Halo Sobat Wiki, bertemu lagi dengan kita di program Top 5 News of the Week dengan saya Meli Istighfaro dan rekan saya Restu Wahyuningsih. Di berita pertama ada kecelakaan bus pariwisata Sri Padma Kencana yang mengalami kecelakaan tunggal di Tanjakan Cai Sumedang pada Rabu 10 Maret 2021. Bus pariwisata yang masuk ke dalam jurang ini sebelumnya mengangkut 66 orang peziarah dari SMP IT Al Muawana. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan 29 orang meninggal dunia. Banyaknya korban tewas diduga karena bus masuk ke dalam jurang dalam kondisi terbalik 180 derajat. Seorang saksi mata yang selamat dari kecelakaan maut di Sumedang bernama Mimin Mintarsih memberikan kesaksian. Ia menceritakan kronologi jatuhnya bus yang ditumpanginya masuk ke dalam jurang. Mimin yang duduk di jok kedua dari sopir menyebut bus oleng sebelum masuk ke jurang. Sebelum terjatuh, bus sempat bergoyang. Saat di jalan, para penumpang pun mencium bau menyengat dari kampas rem. Salah seorang penumpang pun meminta sopir memeriksanya. Mimin menceritakan sang sopir mengatakan bus mengalami remblong. Ia mengungkapkan sesaat sebelum kejadian, 66 penumpang bus yang terdiri dari siswa SMP IT Al Muawana, orang tua, pendamping, dan guru serempak mengucapkan takbir. Bus yang tak kuat menanjak itu pun kemudian terjun ke dalam jurang dalam keadaan terbalik. Mantan atlet voli Timnas Indonesia Putri Aprilia Manganang kini tengah menjadi sorotan. Diketahui Aprilia Manganang memiliki tubuh yang berotot dan juga kekar hingga membuat banyak orang menganggapnya seperti seorang pria. Ternyata baru-baru ini KSAD TNI Jenderal Andika mengatakan jika Aprilia memanglah seorang laki-laki. Hal itu diungkapkan ketika Aprilia menjalani pemeriksaan medis. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD TNI Jenderal Andika Perkasa dalam konferensi pers yang dihelat Selasa 9 Maret 2021 sore membeberkan kondisi Aprilia Manganang. Menurut Andika Perkasa, Aprilia Manganang yang juga merupakan prajurit TNI aktif dengan pangkat Sersan II telah menjalani pemeriksaan medis sejak 3 Februari 2021. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Andika Perkasa dan pejabat TNI lainnya melihat ada kejanggalan dalam kondisi fisik Aprilia Manganang. Andika Perkasa kemudian memanggil Aprilia Manganang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto. Hasilnya, Aprilia Manganang dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Sebab hasil pemeriksaan medis menunjukkan Aprilia Manganang lebih memiliki organ tubuh laki-laki. Tidak hanya itu, kadar hormon testosteron yang identik dengan laki-laki juga ditemukan lebih tinggi di tubuh Aprilia Manganang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian membuat Andika Perkasa menawarkan Aprilia Manganang penanganan medis dan operasi. Menurut Andika Perkasa, Aprilia Manganang sangat antusias ketika mendengar akan mendapat penanganan medis perubahan jenis kelaminnya. Terdekat, Aprilia Manganang yang sudah menyelesaikan correction surgery pertama akan kembali naik meja operasi untuk kedua kalinya sebagai proses terakhir. Dalam penjelasannya, Andika Perkasa menyebut Aprilia Manganang mengidap kelainan medis yang disebut hipospadia ketika dilahirkan. Secara garis besar, hipospadia adalah kelainan saluran kencing atau reproduksi. Andika Perkasa menyebut kelainan hipospadia yang dialami Aprilia Manganang ketika lahir termasuk sangat serius. Namun, karena keterbatasan fasilitas medis saat kelahiran, Aprilia Manganang ditetapkan berjenis kelamin perempuan. Kaisang Pangarep akhirnya buka suara terkait kandasnya kisah cintanya dengan Felicia Tisu. Melalui sebuah video, Kaisang memberikan klarifikasi telah memutuskan hubungan dengan Feli pada pertengahan Januari 2021. Namun saat itu Kaisang mengaku ia dimaki-maki oleh pihak keluarga Felicia. Dari situ ia pun memilih untuk diam. Namun akhir-akhir ini, Ibunda Feli, Melia Lau, mengatakan jika apa yang dikatakan oleh pengusaha sang pisang itu ialah bohong. Ia pun meminta Kaisang untuk membuktikan perkataannya. Melia Lau menanggapi video klarifikasi Kaisang Pangarep dengan geram. Ibu dari Felicia Tisu itu terus melontarkan kata-kata menohok untuk Kaisang. Melia pun mengatakan jika apa yang dikatakan oleh pengusaha sang pisang itu adalah bohong.
Istri dari pengusaha itu pun menuturkan Kaisang sudah lebih dulu menghilang sebelum mengatakan putus. Melia pun menantang Kaisang untuk membuktikan perkataannya. Ia ingin Kaisang memberikan bukti kalimat putus yang dilontarkannya kepada Feli. Tak hanya itu, Melia pun menampik jika pihaknya telah memaki Kaisang. Dari situ, Melia ingin Kaisang bicara siapa yang telah memaki dirinya. Lebih lanjut, Melia mengaku akan membuka bukti-bukti baru agar Kaisang merasa malu. Hingga kini, Melia terus mengunggah foto antara Kaisang Pangarep dan Felicia selama masih pacaran dulu. Dalam satu postingan, terdapat foto yang menunjukkan keluarga besar Kaisang dan Felicia bertemu saat momen wisuda di Singapura. Melia pun mengenang masa-masa itu seolah Kaisang akan kembali kepada putrinya. Irjen Napoleon dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni 3 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah dan subsidi 6 bulan penjara. Napoleon pun mengaku jika dirinya lebih baik mati daripada martabatnya dilecehkan seperti ini. Ia pun mengaku jika ia telah menderita sejak Juli tahun lalu karena kasus korupsi Joko Chandra. Tak puas dengan hasil yang diberikan oleh majelis hakim, Irjen Napoleon akan menempuh upaya banding. Sebelumnya, Napoleon dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait kepengurusan Red Notice di Interpol atas nama Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Majelis hakim pun berpandangan tuntutan JPU terlalu ringan. Menurut majelis, hal yang memberatkan yakni tindakan Napoleon tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Kemudian, perbuatan Napoleon dinilai dapat menurunkan citra, wibawa, serta nama baik Polri. Majelis hakim juga menilai Napoleon tidak bersikap ksatria karena menyangkal perbuatannya serta tidak menyesali tindakannya. Akan tetapi, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan vonis Napoleon. Salah satunya yakni ia dinilai tertib serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses persidangan. Dalam kasus ini, Napoleon dinilai terbukti menerima uang sebesar 370.000 dolar Amerika Serikat dan 200.000 dolar Singapura dari Joko Chandra. Uang itu diberikan melalui perantara yakni Tommy Sumardi. Hingga akhirnya, Napoleon pun dinilai melanggar pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf A UU nomor 31 tahun 1999. Napoleon pun dinilai melanggar pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jika sebelumnya mendapatkan subsidi listrik gratis, kini pelanggan listrik golongan 450 volt ampere dipastikan tidak akan mendapatkan insentif listrik gratis mulai pertengahan April 2021. Diskon tarif listrik yang diberikan hanya sebesar 50%. Hal itu disebabkan karena perekonomian di Indonesia sudah mulai membaik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut pelanggan golongan 450 volt ampere masih menerima subsidi tarif listrik. Subsidi diberikan agar pelanggan tak terlalu terbebani. Rida kemudian mengatakan, subsidi juga akan diberikan kepada pelanggan golongan 900 volt ampere. Pada periode sebelumnya, golongan ini menerima diskon sebesar 50%, namun mulai April mendatang menjadi 25% saja. Sebelumnya, pemerintah memperpanjang pemberian stimulus diskon listrik bagi pelanggan golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere subsidi. Stimulus yang sudah mulai dilaksanakan sejak April tahun lalu itu akan diperpanjang hingga Juni 2021. Sebanyak 25 golongan pelanggan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang diperuntukkan listriknya bagi usaha mikro, kecil dan menengah, bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Saya Melia Istighfaroh. Dan saya Restu Wahyuningsih. Kami pamit undur diri. Bye Sobat Wiki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.